Selamat datang di video pembelajaran. Jadi kali ini kita akan bahas tentang transportasi zat. Dan sebelum kita lebih lanjut, bisa di subscribe, comment, like, and share untuk video ini. Oke, kita mau awali dengan fagositosis. Fagositosis adalah proses di mana sel menelan partikel seperti bakteri, protozoa, sel darah yang sudah tua dan benda-benda asing lain yang masuk ke dalam tubuh. Sel yang berperan adalah sel neutrofil dan monosit. Biasanya ini terjadi pada sel-sel tingkat tinggi. Ya, jadi kalau kakak bilang fago identik dengan memakan benda-benda asing atau padat yang masuk ke dalam sel itu sendiri. Ini terkait tentang sistem endomembran ya. Jadi memasukkan dan mengeluarkan zat padat dari dalam sel. Kemudian yang kedua ada pinositosis, proses pengambilan partikel dari lingkungan dalam bentuk larutan melalui pembentukan vesikel kecil di dalam membran plasma yang dilepas melalui proses invaginasi. Jadi identik dengan larutan, cairan. Jadi kalau kakak bilang partikel lebih kecil dalam bentuk larutan, berarti kita sedang berbicara tentang pinositosis. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang osmosis. Osmosis adalah proses perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi untuk osmosis sendiri, nanti kita bicara beberapa larutan, ada hipertonik, ada hipotonik, dan ada isotonik. Kalau kakak bilang hipertonik untuk hewan, berarti nanti selnya mengalami pengkerutan, di mana cairan dalam sel keluar. Sementara untuk tumbuhan disebut plasmolisis. Untuk hipotonis, hewan akan mengalami lisis, sementara untuk tumbuhan akan mengalami yang namanya turgid, ya. Oke, jadi kalau di larutan isotonis ini cenderung seimbang ya, seimbang. Jadi tidak ada bedanya sel sebelum dan sesudah dimasukkan. Oke, karena tidak ada perbedaan konsentrasi larutan. Ingat, osmosis kita selalu bicara perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Berbeda dengan difusi, kebalikannya dari tinggi ke rendah. Jadi kalau kakak bicara difusi sendiri adalah proses pemindahan senyawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya pada saat kalian bernapas atau respirasi. Kemudian berikutnya adalah difusi terbantu. Difusi terbantu sendiri sebenarnya sama dengan difusi yang tadi kakak sebut, dia tetap aja berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Namun bedanya pada difusi terbantu itu dibantu oleh carrier protein atau protein pembawa, di mana dia akan mengarahkan partikel ini untuk masuk melalui membran sel. Contohnya pada saat pertukaran K dan Na+ di dalam lengkung Henle. Jadi ada perbedaan konsentrasi ya. Jadi contohnya juga perpindahan Cl- ke dalam tubuh itu juga melalui difusi terbantu, di mana ada carrier protein yang akan berperan untuk memasukkan senyawa tersebut ke dalam sel atau mengeluarkan senyawa tersebut dari dalam sel. Oke, kakak kira sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share untuk video ini.